bersama saya, Cantika Naswa Pratarigan. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 16 kelompok pertama. Di sini saya dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Nah, hari ini saya akan melakukan podcast bersama salah satu senior hebat saya, yaitu Bapak Asanimu Waru. Mari kita sapa dulu Bapak Asanimu Warunya. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Dek. Gimana kabar Bapak hari ini, Pak? Luar biasa. Cukup. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak mau meluangkan waktu Bapak untuk bersamai saya melakukan podcast ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana seorang ASN itu harus mempunyai jiwa core value yang berakhlak. Disclaimer teman-teman, Bapak Asanimu Waru ini merupakan seorang rescuer dari tahun 2010. Nah, jadi sudah cukup lama ya teman-teman. Bapak Asanimu Waru ini menjadi seorang Basarnas. Jadi dia sudah tahu bagaimana pada saat di lapangan walaupun di kantor. Oke Pak, langsung saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baik, silakan. Oke. Yang pertama itu, apa sih Pak yang Bapak tahu tentang ASN berakhlak ini? Dan gimana cara menerapkannya? Baik, terima kasih dengan pertanyaan Mbak Cantikan terkait dengan ASN berakhlak. Jadi kita perlu menerapkan kepada khususnya kita ya bagi pegawai negeri sipil ya kita harus berakhlak. Jadi kita harus ada etika-etika baik terhadap pimpinan maupun sesama. Jadi itu diterapkan di masing-masing instansi, terlebih kita di Badan Sar Nasional ini kita harus diterapkan mengenai ASN berakhlak. Itu aja mungkin dari saya gitu. Oke. Kan Bapak sudah menjadi 15 tahun menjadi seorang rescuer. Ya, betul. Berarti Bapak sudah tahu dong gimana kondisi lapangan. Nah, gimana cara Bapak melakukan core value itu berorientasi pelayanan kepada masyarakat pada saat operasi? Gimana tindakan Bapak pada saat operasi? Bapak ngasih pelayanan Bapak kepada masyarakat supaya keadaan di lokasi itu tetap aman gitu. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Jadi kita tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah berdinas ya 10-15 tahun kurang lebih. Jadi memang kita dalam pelaksanaan operasi SAR itu beda-beda karakter ya. Kita melaksanakan operasi SAR, terlebih kita khususnya di wilayah Kepulauan Nias ini saat melaksanakan operasi SAR. Jadi kita mungkin perlu penyesuaian ya terhadap lingkungan saat melaksanakan operasi SAR, karena kita itu dituntut harus serta cepat dalam melaksanakan operasi SAR, apalagi ketika korban belum ditemukan. Jadi di situ kita harus benar-benar memberikan gimana ya penjelasan kepada keluarga, bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik saat kita melaksanakan operasi SAR. Jadi itulah yang harus kita dituntut saat melaksanakan operasi SAR. Itu sebagai rescuer kita harus memberikan berupa pemahaman, proses-proses pencarian. Ya, begitulah saat operasi SAR. Memang di lapangan banyak dilema yang harus kita alami, namun kita sebagai rescuer, apalagi kita dituntut harus santun saat melakukan operasi SAR. Kita harus memberikan penjelasan gimana caranya, kenapa bisa terlambat pencarian, mungkin karena situasi cuaca tidak mendukung saat operasi SAR. Kita harus menjelaskan, walaupun memang di saat kita menjelaskan keluarga korban itu tidak menerima. Ya kita sebagai rescuer ya harus menerima itu semua, karena mereka itu mengalami kehilangan atau mereka sedang kehilangan keluarga ataupun korban. Gitulah. Mungkin harapan keluarga itu secepatnya. Jadi mungkin dari mata korban itu, pandangan mereka itu kita sebagai rescuer harus jadi Superman. Jadi di saat ada musibah ya harus resiko sudah turun. Sementara kita butuh persiapan dengan jarak kita melaksanakan operasi SAR. Itu mungkin dari pengalaman ya terkait dengan pelaksanaan operasi SAR. Begitu Mbak Cantika. Oh gitu ya Pak. Berarti pada saat kita turun di lapangan
benar-benar fisik, mental, kita menghadapi masyarakat tuh memang harus kuat gitu ya, Ya Pak? benar-benar Mbak Jatikan. Fisik juga harus disiapkan dalam Mhm. pelaksanaan operasi SAR gitu. Nah, berbicara tentang fisik mental, biasanya apa sih Pak yang Bapak lakukan untuk menambah kompetensi Bapak? Baik, gini, kita kan rescuer Mhm, khususnya di Basarnas kita iya, ada, terjadwal ya, pembinaan fisik mhm, yaitu di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. mhm, Jadi kita itu dituntut sebagai rescuer kita harus pembinaan fisik, mhm, ya mulai dari lari, eee, push up, pull up ataupun rest stop segala macam, kita harus dituntut untuk, olahraga ya. Jadi, kesehatan kita itu harus diutamakan dalam mhm, pelaksanaan operasi SAR. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang, sementara kita udah lemah gitu. Jadi kita, bukan memberikan bantuan, bukan memberikan penyelamatan kepada mhm, korban, tapi ya jadi mungkin bisa saja sama-sama korban. Jadi, kita sebagai rescuer itu sudah dituntut untuk harus tetap, melaksanakan olahraga. Ya tadi udah saya sampaikan bahwa ada jadwal ya, iya, bener, jadwal tersendiri untuk rescuer, Selasa, Kamis, Jumat itu harus tetap olahraga, iya, ya. bener, Lari 2.400 meter, mhm, nah itu, wajib bagi rescuer. iya, Nah itulah dan, mhm, eee, harus, mengutamakan kesehatan lah. mhm, Jadi ketika sebelum operasi SAR, ya harus fit gitulah. iya, Itulah kondisi seorang rescuer dalam pelaksanaan operasi SAR. Gitulah mmm. Mbak Cantika. Oke, berarti memang di kantor kita ini sudah diterapkannya terstruktur lah Pak, berarti jadwal kita ya Pak? Betul betul Mbak Mhm. Cantika. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ya ya silakan. Saya kan masih CPNS nih dan teman-teman saya juga. Jadi kami masih baru nih di sini. Ya betul. Bagaimana pas awal-awal kami masuk Pak? Ya Bapak siap. menyesuaikan diri, Bapak mendekatkan diri ke kami ataupun kami juga ke Bapak supaya tidak ada rasa segan. Gimana Ya, caranya Bapak melakukan hal tersebut supaya lingkungan kita kantor kita ini terciptanya harmonis dengan keharmonisan ya. Betul kolaboratif betul kok betul gitu, betul. Pak. Ya, baik, Mhm, terima kasih. Jadi, sebagai, dari rekan-rekan semua mhm. khususnya di CPNS memang, kita awalnya memang saling apa ya, karena kurang kenal, Iya bener. jadi mungkin karena kami sudah tahu kami punya junior ini. Mhm. Jadi, kami juga, berpandangan kami gimana sih sifatnya junior nanti ketika gabung sama kita, bagaimana sih Nah, penyesuaian mereka dan bagaimana juga penyesuaian kami. Karena mhm. kita, otomatis karakter masing-masing itu kan beda Iya kan, bener jadinya bener, Pak, bener. ya kami sebagai kalau dibilang juga senior ya, sebagai abang lah ya, Iya bener sebagai bener. abang. Jadi benar-benar kami ya harus menyesuaikan kepada kalian semua dan, begitu juga sebaliknya. Mhm. Jadi mungkin selama ini ya, mungkin ada sekitar berapa bulan, 3 bulan ya, Iya, 3 atau 2 sudah bulan ya. 3 Jadi bulan sudah ya. bergabung di Basarnas Nias khususnya. Jadi, eee, teman-teman kan sudah tahu bagaimana sifatnya, kami udah pelajari, oh ini si A ini begini, dia Mhm, ramah, ini. Ya memang, kita harus mempelajari itu sebagai mhm, senior, kita harus menguasai, mhm. dia karakternya seperti apa, dia orang yang pemarah atau enggak, ya mungkin sudah sebagian kita tahu. Jadi mungkin nanti lebih, familiar, lebih ini nampaknya nanti keaslian ketika kita sudah di lapangan. Oh, iya Ya bener. jadi mungkin saat ini mungkin hanya happy-happy aja ya. Iya Jadi kita bener. ketemu siapa kakak, abang gitu, Mhm. bapak, adik gitu lah. Bener bener. Mungkin ya nganggap sebagai keluarga lah ya di Iya. lingkungan kantor Sarnias ini. Jadi nanti kalau saat di lapangan mungkin Mhm. jauh lebih lebih, lebih nyata dia itu, "Oh rupanya senior ini, oh ginilah Iya sifatnya ya. Ah, iya. oh iya junior ini beginilah ya." Dia sukanya membantu, dia sukanya menolong, sama-sama ini ada kolaborasi yang bagus. Heeh. Iya Mungkin iya itu iya. lebih ya nanti mungkin, berjalannya waktu akan, ada kolaborasi Iya, ya antara kolaborasi. adik-adik CPNS ini dengan, Oh kamilah yang ya, sudah lama ya iya udah di bekerja. Basarnas Nias ini, Iya. mungkin itu aja sih. Ya untuk penyesuaian dengan adik-adik ya kami, sampai saat ini dengan klien juga sebagai junior-junior udah adalah kerjasamanya Mhm. gitu, udah ada sama-sama kita bekerja saat olahraga juga sama. Jadi mungkin di situ aja kita bisa melihat bagaimana rasa kerjasamanya, penyesuaiannya gimana Iya. gitulah. Gitulah Mbak Cantikan mungkin Heeh. menurut saya gitu. Oh gitu, Pak. Berarti nanti itu akan terasa ketika kami setelah latdas ya, Pak? Ya jelas itu lebih Bener bener. betul, itu lebih, ini lebih detailnya kita tahu bagaimana sih kepribadian nanti adik-adik. Begitu juga dengan sebaliknya gitu ya. Iya, bener, Pak, Bukan bener hanya bener. kami juga yang mempelajari kalian, tidak.
Kalian juga harus mempelajari sifatnya senior itu seperti apa Iya, gitulah. Pak. Gitulah cantikan. Iya. Itulah kira-kira. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas ilmu-ilmunya dan apa yang Bapak sampaikan. Nah, begitulah teman-teman podcast kita hari ini. Nah, kata-kata saya hari ini, jangan lupa perubahan yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Mari terus bergerak, berbenah, dan berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode lainnya. Tetap semangat menjadi pribadi yang berakhlak dan memberikan dampak positif dimanapun dan kapanpun. Bye-bye Sobat SAR. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya.